Saya akan menjadi muslim yang tidak putus asa. Saya akan menjadi muslim yang berusaha. Saya akan menjadi muslim yang mencari rezeki. Saya menjadi muslim yang bergantung kepada Allah, datangnya pemberian itu hanya daripada Allah. Saya menjadi muslim yang sejati. Dengan demikian kita belajar bahwasanya usaha yang kita gunakan bukan menentukan dapat apa yang kita cari dan apa yang kita usahakan. Usaha yang kita ambil tidak akan mengubah takdir yang Allah sudah tentukan untuk keluar daripada mana. Lalu kalau kita sudah berusaha dan segala yang ditentukan itu adalah yang datang apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa kita berusaha? Kalau usaha kita bukan menentukan, untuk apa kita berusaha? Jawabannya adalah kita berusaha karena yang suruh kita berusaha adalah Allah, yang suruh beriman kepada datangnya apa yang kita usahakan daripada tempat yang ditentukan oleh Allah juga Allah juga. Orang yang bergantung dalam usahanya kepada usahanya, dia hanya akan dapat hasil daripada apa yang ia usahakan. Itu pun kalau dapat. Tapi yang bergantung kepada Allah melalui usahanya, terkadang ia dapat di luar apa yang diusahakan atau yang dicari daripada tempat usaha. Saya akan menjadi muslim yang tidak putus asa. Saya akan menjadi muslim yang berusaha. Saya akan menjadi muslim yang mencari rezeki. Saya menjadi muslim yang bergantung kepada Allah, datangnya pemberian itu hanya daripada Allah. Saya menjadi muslim yang sejati. Jadi ketika ibadah sa'i itu, kita tak sibuk dengan orang baca apa, orang buat apa, yang kita sibuk penghayatan kepada sa'i yang kita lakukan. Barulah ibadah itu berkesan kepada orang itu kalau ada penghayatan ketika beribadah. Ada seorang di zaman Nabi SAW, dia salat. Kemudian dia duduk. Selepas salat datang kepada Nabi. Kata Nabi, salat lagi, kamu tadi tak salat. Padahal dia salat tadi. Dia salat balik. Kali yang kedua, datang kepada Nabi. Kata Nabi, bangkit balik, kamu salat lagi. Tadi kamu tidak salat, padahal dia salat. Sampai 3 kali. Barulah diajarkan salat yang sempurna oleh Nabi SAW. Artinya, di dalam ibadah itu, ada kalanya ibadah seseorang itu tidak berkesan kalau tidak ada penghayatan, tidak ada makna pada ibadahnya, kalau tidak dihayati hikmah yang Allah letakkan pada ibadah tersebut. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash, wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa at-ta'ab. Berapa banyak orang puasa tak dapat apa-apa fadilah kecuali lapar dan haus sahaja. Berapa banyak orang salat tidak mendapatkan apa-apa pada salatnya kecuali letih sahaja. Apa sebabnya? Salat tanpa penghayatan, puasa tanpa penghayatan. Dalam ibadah sa'i, hikmah yang saya jelaskan sebentar tadi. Selepas seseorang melakukan sa'i, maka seseorang akan bertahallul dan akan melakukan setelah setelah ibadah tawaf, tadi miss satu tempat. Setelah ibadah tawaf, seseorang disunnahkan untuk salat 2 rakaat tawaf. Setelah tawaf disunnahkan salat 2 rakaat tawaf. Pada tawaf apapun juga, baik itu tawaf qudum, tawaf ifadah, tawaf apapun juga, selesai tawaf kita disunnahkan salat 2 rakaat tawaf. Dan digalakkan ketika melakukan salat 2 rakaat tawaf untuk menghadap ke makam Ibrahim. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah makam Ibrahim tempat untuk kamu salat.